wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Baik. Apalagi ya, saya lupa yang jawabannya alhamdulillah good itu. Bisa Alhamdulillah diajarin Pak Hasan great. sebentar? Alhamdulillah great. Baik, lanjut aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binikmati tatimu saliyat mujib da'wat wa yaqbalu tabatan ibadi wa yaqbalu sayyiat. Allahumma sholli ala khairil khalqi wal anam wa alihi washabihi wa malaikat Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, sahabat semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya mewakili, ini pertama kali ya, first time saya ya, sambutan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi, ditambahkan nanti. Boleh kolom chat. Yang terhormat guru kita, Coach Nakoy, beserta Ibu Direktur Rumah Kesadaran, Ibu Dewi ya, kalau tidak keliru Ibu Dewi, dan sahabat semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak telah menyadarkan saya, karena Rumah Kesadaran jadinya menyadarkan saya ya, untuk berbicara di depan teman-teman, untuk belajar public speaking dengan baik. Makanya tadi dari awal saya mohon koreksinya, boleh di kolom chat Pak Hasan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga acara kita pada malam ini ya, malam di bulan suci Ramadan, Masya Allah berkah untuk kita semuanya, pahalanya double. Sudah kita melakukan ibadah puasa, ibadah sholat taraweh, ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah terkecil yaitu tersenyum. Dari tadi hati saya tersenyum terus. Mau ngapain selalu didor untuk nambah ilmu gitu loh. Mau menjawab alasan ya tidak boleh ada alasan lagi, hanya cukup satu alasan, itu tidak ada alasan. Masuk Rumah Kesadaran Indonesia itu bagi saya itu dilema banget ya. Karena kita tidak punya alasan selain satu alasan. Jadi jawaban saya hanya tersenyum. Apa aja deh, ngapain aja deh gitu. Setiap saya ditanya itu karena kan didor ya. Tapi itu sebenarnya buat saya sendiri, Masya Allah itu ilmu yang memang sangat langka dan sangat mahal. Karena tidak bisa dibayar dengan uang, hanya dibayar oleh hati. Karena itu kesempatan yang luar biasa buat saya sendiri ya. Mungkin ibu-ibu di sini pun tidak seberuntung saya. Baru masuk selalu disuruh-suruh gitu. Terima kasih ya Coach Nakoy dan Rumah Kesadaran selalu menyuruh-nyuruh saya. Terima kasih banyak. Menyuruh dalam kata amanah ya, menyuruh dalam kata kebaikan untuk support. Saya, Bu. Iya, selalu bahagia. Jujur, ini benar ujian ya, ujian yang sangat menyenangkan. Karena apa? Baru masuk selalu, Bunda besok jadi ini ya. Kalau saya ngasih alasan, jujur waktu itu lagi sakit, sesudah saya bilang sakit, langsung saya di bawahnya nulis, kok saya tadi ngasih alasan ya? Nggak boleh, iya deh. Akhirnya saya ralat lagi gitu ya, karena selalu ingat hal itu. Padahal jujur saya lagi sakit, lagi meriang gitu. Alhamdulillah, hari ini pun ya begitu juga. Saya tidak berani menjawab. Daripada berkata tidak dan iya, ya situlah dilema saya, dilema yang sangat saya nikmati di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah berkah buat saya. Semoga acara malam hari ini tuh berjalan dengan lancar. Amal jariahnya bukan hanya untuk guru kita, tapi untuk kita semua, karena kita kan sudah berngantuk-ngantuk ya, habis sholat, habis makan, buka puasa, yang ngantuk kan pastinya. Insya Allah mudah-mudahan dengan tertatih-tatihnya bahasa saya dapat menghibur teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu semuanya gitu. Sambutan pertama kali saya mewakili The Seven Awareness yang ke-28. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, hanya doa terbaik untuk kita semua, panjang umur untuk kita semuanya lancar ibadahnya, Allah kasih hadiah di Idul Fitri nanti, Allah kasih hadiah Lailatul Qadarnya ya, ditambah greget ibadahnya. Salah satu ibadah yang kita lakukan malam ini itu adalah thalabul ilmi ya, sahabat semuanya. Bu Silviana, saya juga banyak ilmu dari senyumnya ibu, ya Allah selalu sumringah gitu loh. Jadi malu kalau saya sedih. Betul. Jangan sedih, tidak ada juga sedih. Gitu. Semangat. Ada Bu, sedih. Semangat.
Semangat ya, mau tidak mau itu harus tersenyum. Itu Ibu Siti juga gitu selalu mengajarkan saya untuk tersenyum gitu. Seperti itu Pak Hasan juga gitu. Saya mengutip bahasa-bahasa panjenengan semuanya sebenarnya di sini ya. Padahal sebenarnya saya juga punya anak. Mbak Evi, terima kasih banyak Pak Nada. Itu mereka udah kita chattingan udah drek-drek duluan. Saya bilang, Mak Nyos, dapat ilmu lagi ya. Ya silakan nikmati drek-dreknya gitu kan. Padahal disuruh literasi gitu loh. Qadarullah malah bukunya punya Mbak Evi itu, mohon maaf nih saya sekalian aja, itu ketinggalan sama Mbak Nada, tertukar buku The Seven Awareness-nya. Dikasihkan ke saya. Ini gimana? Saya disuruh baca tapi punya Nada karena kebetulan beliau mau pulang nanti tanggal 13. Suruh saya paketin. Saya bilang ya Sama udah nggak Bunda. apa-apa sama katanya. Iya, Sama, dulu aku terbalik. juga gitu. Iya, Qadarullah kok ini malah Aku juga sambutan kok malah ketemu sama Bu cerita Dede, nggak namanya apa-apa lah di gitu. dalamnya Bu Itu Dede, orangnya buat udah Bu tertawa. Dede. Saya bilang, Yang kenapa juga dikasihkan saya? Kan ini kan sama bukunya. Ya beda loh. Itu namanya Coach Nakwi, nulisnya nama saya bukan nama Nada, bukan saya nggak mau. Baru ingat. Seperti itu. Saking happy-nya ya, mungkin alhamdulillah ya, itulah bahagia tanpa syarat gitu kan. Apapun yang kita nikmati, apapun yang kita dapatkan itu selalu membuat kita happy ya, tanpa syarat apapun. Semua syarat lah istilahnya. Bukan tanpa syarat, semua syarat itu menjadi bahagia, mungkin seperti itu ya. Saya balik malahan. Semua apapun yang kita temuin, mau happy, mau enggak happy aja gitu. Terima kasih banyak ya, mungkin tidak panjang. Doa terbaik dari saya untuk acara ini berkah, terus istiqomah, kita semua panjang umur, terutama Amin. Coach Amin. istiqomah untuk membersamai Amin. kita, menularkan ilmu-ilmunya, tetap semangat juga. Terima Amin. kasih atas dor-dorannya, dor-dor bahagianya, dor-dor ibunya. Betul Siti, Mbak Siti gitu kan. Bu Epi, Pak Hasan itu saya benar-benar dapat ilmu melimpah dari sini itu. Jujur ya. Mbak Evi juga yang selalu ingin banget dari dulu tuh belajar gitu kan seperti itu. Insya Allah ya Mbak Evi ya di sini ya kita tambah dewasa, tambah mengenal diri kita, tambah bisa menikmati apapun yang kita dapatkan. Mungkin sambutan dari saya sekian. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Amira, terima kasih banyak sambutan yang begitu menggugah. Yang tergugah. Jujur banget gitu ya pokoknya. Oke, tadi kita telah mendengar dari Bunda Amira dan teman-teman. Selanjutnya kita akan ini dulu ya, apa namanya? Literasi dulu ya, literasi dulu, membaca buku Ibu Evi. Nah, Ibu Evi gimana? Sudah siap belum nih? Bukunya sudah dipegang belum? Di halaman. Tadi kan dibilang sama Bunda bukunya. Izin. Boleh di rolling nggak Pak Hasan? Jadi Ibu Evi testimoni, Nada yang itu literasi. Boleh. Bisa. Iya. Silakan Jadi, Mbak Evi. Silakan. Testimoni aja. Testimoni literasinya di rolling. Kita nih baru kali ini nawar ya. Nggak apa-apa, yang penting bahagia lah. Tadi baru keinget, oh iya ya, kenapa nggak dibikin dulu gitu. Jadi baca dulu. Di saya malah ada 2. Oke, jadi siapa berarti nih yang baca nih? Mbak Siti Mujana. Oke. Mbak Siti Muzana udah. Mana Mbak Siti Mujananya belum masuk? Belum masuk ya? Masih kerja mungkin. Ya wes, yang literasi Ya wis. atau gini, saya pengen dengar Bu Evi dulu deh testimoni, gak apa-apa dah. Ayo kita dengarkan Bu Evi. Gak apa-apa lah bang, temennya sendiri. Saya ada 3 coach tuh. Waduh, iya.
Masya Allah. Bunda Amira luar biasa. Emang. Great. Oke, teman-teman, kita dengarkan dari Bunda Evi sekaligus sebagai testimoni ya. Monggo, Bunda Evi. Baik. Baik, terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kepala daerah duluan. Nggak tahu ini mau bicara apa. Ayo Mbak Evi, semangat. Semangat, Semangat. Mbak Evi, semangat. Mbak Evi, semangat, Mbak Evi. Semangat. Anggap aja lagi Ini makan kan basreng, maksudnya Mbak Evi. Bukan teh Amirah, testimoni, Mbak Evi. nggak jelas ya suaranya ya. Ini jelas nggak suaranya? Jelas, jelas. Jelas. Baik. Ini testimoni setelah mengikuti The Seven Awareness gitu ya, Pak? Iya, betul. Soalnya aku Boleh dua-duanya lah, pokoknya nggak apa-apa. 21 days also kayak boleh lah. soalnya belum pernah gitu ya, apa namanya, bicara di depan banyak orang seperti ini. Jadi aku masih Wah, luar biasa masih ya. grogi. Anggap aja sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini testimoni saya ya. Setelah mengikuti Coach Nakoy di The Seven Awareness, saya maksudnya saya ini senang sekali ya ikut di The Seven Awareness, bertemu dengan seorang Coach Nakoy dan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang sangat hebat ya menurut saya. Dan ini apa ya? Saya itu dulunya yang sering suka banyak alasan tuh kata tidak. Dan katanya saya suka banyak alasan, suka apa gitu. Sekarang saya kalau ada apa gitu, ada alasan gitu. Oh iya, maaf, tadilah saya sehat. Saya tidak sakit. Saya sehat gitu. Menghibur diri sendiri saja gitu. Ya agak bindeng ya. Soalnya ya mau ngomong apa lagi aku. Tarik nafas dulu, Mbak Evi. Mau ngomong apa lagi? Tarik nafas dulu, Mbak Evi. Malah batuk. Maaf. Aduh, ya udah mengapa aku malah grogi. Ini pun maaf ibu ya Allah. Santai saja Bunda. Lalu kata milisnya aku kali. Beri kemudahan. Ya Allah, ya Allah. Ayo. Bisa. Apa yang Mbak Evi rasakan setelah mengikuti The Seven Awareness atau 21 days to be transhuman? Rasanya seperti apa? Apa tambah takut bicara sama saya? Atau ngasih alasan? Ngomong sama Bunda Apa dewasa? Sebenarnya ini ya, saya juga pertama kali bicara di depan banyak orang seperti ini. Ya, saya juga terima kasih banyak sih untuk Bunda Amira ya, yang memberi kesempatan saya untuk bicara seperti di depan banyak orang. Tapi ya tuh kok masih grogi gitu. Anggap aja belajar bicara di depan nanti mantu kan mau mantenan ya. Belum 18.000 orang. Iya, bentar lagi mau mantenan anaknya, alhamdulillah. Anggap aja. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ayo. Bisa. Jadi apa Mbak Evi? Ya. Merasa lebih baik.
saya setelah mengikuti The Seven Awareness merasa lebih baik ya, walaupun belum sepenuhnya itu ya, kayak karena semuanya kan butuh proses gitu ya. Saya juga Alasan ya. butuh proses. Iya. Karena kata Bunda Amira saya selalu alasan gitu. Kan senang alasan gini. Ya udah. Jadi aku kalau mau alasan tuh saya sekarang diem. Aku nggak mau alasan. Jadi diem. Ya udah gitu aja jadinya. Saobo-obo nih alas Kalimantan ya. Lebih akeh alasannya Aduh gitu. wong. Ayo. Tapi ya Lanjut. sekarang ya alhamdulillah sih nggak begitu yang ya maksudnya nggak seperti dulu lagi gitu. Agak mendingan. Ya namanya buku proses kan sedikit-sedikit gitu. Itu alasan itu penyakit ya, karena agak mendingan ya. Ya udah agak mendingan, penyakitnya udah turun. Udah hilang sedikit. Nanti alhamdulillah mudah-mudahan setelah saya mengikuti The Seven Awareness ini saya jauh lebih baik lagi. Saya jauh lebih dewasa lagi. Amin. Tidak punya alasan. Kecuali Tidak punya alasan apapun kecuali satu alasan, yaitu tidak punya alasan. Nah, sekian dulu dari saya pun. Soalnya saya ngeretek begini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih Bapak Hasan. Saya mohon maaf. Siap. Saya mohon maaf. Bunda-bunda sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Waalaikumsalam. Evi. Ngeretek kayak gini. Luar biasa Bu. Kalau udah sekali bicara nanti biasanya kedua kali nagih nanti. Buat Ya, latihan semuanya. mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan Kalau nanti udah berbicara nanti pengen ngomong terus ya Mas Hasan ya. Betul. Nah, itu pakarnya tuh, pakarnya. amin. belajar baru Oke. dari Bu Anis. Terima kasih Bu Evi Stovariati atas testimoni yang beliau sampaikan. Semoga ini menjadi latihan dan insya Allah jadi semakin lebih ke depan lebih menjadi great ya dan menjadi pribadi di atas rata-rata. Oke, kita Amin. lanjut dulu yang Sharing. akan disampaikan oleh Mau Ketua sharing dulu? Angkatan Bu Sylvia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Hasan, Bu Amira, Bu Siti, Bu Evi, Pak Coach Nakoi, Bunda Dewi yang langsung menembak saya harus sharing walaupun ini kakinya nggak bisa jalan. Kambuh kecapean waktu di Jakarta ini, alhamdulillah saya udah sampai Pekanbaru lagi. Oh, alhamdulillah. Ya Ibu. Ini maaf dapat tugas dari Bunda Dewi. Sharing sedikit. Maaf ya Bu, sharing. Ya alhamdulillah ini hubungannya langsung masuk di sini di Seven Awareness. Kebetulan di sini yang akan saya ceritakan itu memang nyata dalam kehidupan saya, yang di sini bisa dibacakan di The Power of Zero. Alhamdulillah seringkali saya itu suka tantangan dalam arti itu saya itu umur saya sebentar lagi 60 tahun. Tapi kenapa saya suka senyum? Karena menurut saya Allah itu menciptakan kita itu untuk berbahagia. Jadi kita itu kalau tidak senyum itu rugi. Maksudnya senyum bukan senyum sendiri ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon izin, senyum itu menyambut bahagia. Kita diberikan kehidupan, anugerah yang sangat luar biasa. Dan di sini pun saya selalu senyum. Karena apa? Kawan-kawan saya
hebat semuanya di sini. Di tempat acara Rumah Kesadaran Indonesia ini sangat luar biasa. Walaupun maaf saya ini sebenarnya sangat banyak kalau diturutin nggak bisa, nggak sempat, itu kan hanya suatu alasan. Tapi ya saya senang saja. Karena apa? Semua itu tidak ada yang tidak penting bagi saya. Semuanya itu penting. Dengan situasi yang seperti ini akhirnya membuat saya itu kaki yang nggak bisa jalan. Akhirnya ini saya sambil jalan-jalan Bu Ibu, karena kaki saya kaku sekali. Ya ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, Kos, Bunda Dewi, Bang Hasan. Jadi menyenangkan saya gitu. Jadi di dunia ini kita nikmati, karena kalau tidak berhadapan, tidak ada urusannya sama Allah itu terlampau kecil urusan kita. Jadi yang membuat saya bahagia urusan saya sama Allah kok. Bukan sama manusia kalau itu yang menyakitkan. Tapi kalau yang menyenangkan ya kita hadapi dengan senang gitu. Ini apa? Alhamdulillah kita dengan situasi atau ujian untuk menerima kenyataan itu jangan dihadapi dengan berat, dengan senang hati. Semua itu pasti ada hikmahnya. Karena tidak ada urusan atau masalah sesuatu kalau bukan Allah yang memberikan, tinggal kita menerimanya saja. Bagaimana kita menerimanya, menghadapi kenyataan itu? Ya senyumin aja Bu Amira. Seperti itu. Jadi di sini saya itu sejak SD kelas 2 saya itu sudah biasa puasa Senin Kamis dan sholat malam saya itu tidak pernah saya tinggalkan. Dulu waktu saya masih kecil sering kan ditanya sama bu guru atau orang tua, kamu mau jadi apa? Ada yang pengen jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Kalau saya enggak, saya pengen jadi orang sakti. Yang dimaksud jadi orang sakti itu saya bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Makanya sampai sekarang ini kalau kekayaan dunia sih nggak ada, cuma kekayaan hati. Saya itu selalu senang, selalu ikhlas, seperti itu. Jadi apa yang saya kerjakan itu saya selalu yakin dengan bismillah. Kalau saya pun umpamanya mau terima proyek atau terima kawan, kalau saya sholat dulu kalau siang, pagi gitu sholat duha dulu. Kalau malam umpamanya sholat malam dulu. Ya Allah, doa saya begini. Karena saya tidak pernah berpikiran bahwa orang itu jelek. Karena saya nggak tahu orang itu jelek atau baik. Taunya itu kalau sudah kumpul gitu. Jadi saya selalu minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, kalau orang yang mau kenalan sama saya atau yang mau Engkau tunjukkan kepadaku itu orang baik, lekatkan ya Allah. Permudahkan saya ketemu ya Allah. Kalau memang tidak ya Allah, lepaskan. Contohnya kemarin waktu mau puasa, kebetulan saya ke tempatnya Ustadz di Ciputat, orang Pekanbaru, saya ke sana. Tapi saya itu kenapa ya kok berpikir sama Bu Dewi, itu terpikir gitu sama Bunda Dewi. Padahal saya naik sepeda motor loh ke sana. Saya berpikir, kok hati saya kenapa ya kok pengen ketemu Bu Dewi aja. Padahal waktu itu saya rakernas, ketemu waktu di lift sepintas saja. Tapi kok ke daerah Ciputat, kenapa saya kok berpikiran ketemu Bunda Dewi.
itu saya berteleponnya tuh berkali-kali, rupanya mungkin Bunda Dewi sibuk, pembantunya nggak ada, jadi ngurusin putra-putrinya sendiri. Disitulah. Tapi saya nggak putus asa. Saya harus ketemu Bunda Dewi. Kalau Bunda Dewi itu ada di kediaman. Pokoknya saya kejar. Walaupun saat itu saya banyak janji-janji dengan orang yang lain. Enggak apa-apa, saya kepingin ketemu Bunda Dewi. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau saya ketemu Bunda Dewi ini ada manfaatnya dan berkah ya Allah, ketemukanlah ya Allah. Kalau memang tidak ya Allah, lepaskan dari pikiran saya ya Allah. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu Kosnakoi juga yang memang selama ini yang saya cari dalam kehidupan saya. Orang-orang yang hebat seperti Bunda Dewi, Kosnakoi, sampai saya nangis sendiri, ya Allah. Kalau bukan karena izinmu saya tidak akan ketemu orang-orang hebat seperti beliau, termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, inilah kehidupan saya yang selalu ikhlas, semangat, dan yakin sedikit pun. Karena dengan berpikir negatif di pandangan kita atau yang kita ketemu nanti dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga tidak ketemu yang positif. Makanya dalam kehidupan saya tidak ada yang lebih penting kecuali yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sesama manusia itu kecil gitu. Jadi saya bukan menggurui, ini cerita pribadi saya. Karena untuk berbagi yang saya bagikan ya memang itulah gitu. Tidak ada kata yang tidak mungkin, kita selalu I am possible, bukan impossible. Terima kasih Bunda Dewi Kosnakoi yang telah memberikan saya waktu untuk sharing, dan terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mendengarkan. Apabila nanti pengen cerita bisa kita curhat melalui WA pribadi ya ibu-ibu. Terima kasih. Saya mohon maaf banyak cerita. Semoga dengan persaudaraan kita di sini membawa sampai kita ke akhirat, ke surganya nanti. Amin. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Silvi. Semangat. Bu Silvi yang selalu ceria, gembira, dan ternyata punya pengalaman hidup yang luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah. Cocok di sini sudah ada semuanya ternyata. Sebelum saya ketemu sama Kosnakoi ternyata sudah ada bukunya dulu, itu yang lebih luar biasa. Masya Allah. Jadi semoga Kosnakoi dikasih panjang umur, bisa amin. Bermanfaat bagi semua orang, sama Bunda Dewi dan ibu-ibu semua di sini. Semoga kita nanti bisa ketemu. Amin. Doa Ibu buat Ibu Silvi juga. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Silvi, dan saya pengen Sama-sama. sapa buat teman-teman yang baru masuk bergabung. Selamat datang. Kita masih sesi, tadi ada sharing dari Bu Silvi, dan ini selanjutnya kita akan ini teman-teman mendengarkan dari pembacaan buku atau literasi dari Bu Siti Muzanah. Bu Siti Muzanah, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa. Iya, Bu Siti Muzanah, mohon izin, ada buku, megang buku ini, buku Seven Wonders-nya? Ada Pak. Ada ya? Ini.
131. Punya Mbak Evi yaudah itu. Iya, Ya. betul. Silakan Bu, bantu untuk dibacakan ya di halaman Sebentar. Halaman berapa ya, Pak? halaman pembuka Awareness of Thinking. Ini halamannya halaman 3, Bu. Boleh Halaman dibuka 3. halaman 3. Iya, bentar. Want to be king. Halaman 3. Sudah ketemu? Belum, sebentar ya. Oke. Maaf, saya belum ketemu. Belum ketemu. 3, halaman 3, Bagian Mbak. depan, halaman 3 lah. Halaman 3, Bu. Halaman 3. 3. Di bawah Lihat yang di pojok bawah. sebelah, Ketemu nomor di pojok 3. nih. Di bawah itu kan ada tulisan Romawi. Setelah tulisan Romawi itu ya, dibuka lagi. Oh iya ya. Setelah tulisan Romawi iya. Ya, ada nomor 3 ya. Iya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya dibaca ya, Bu, nih, Bu. Langsung saja. Want to be king. Oh, oke. Born to be a king. Walau pisau diasuh oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Suatu hari, ada seorang guru dan murid akan melakukan sebuah perjalanan. Ketika itu, belum ada pesawat ataupun kendaraan sejenisnya untuk melakukan perjalanan. Salah satu kemampuan guru tersebut adalah terbang di atas air, dan mereka melakukan itu. Saat terbang di atas sungai, ada seorang perempuan BMW alias Bainol montok weleh. Di sungai. Sang guru mendekatinya sambil berkata, "Neng, mau kemana? Apa butuh bantuan? Kalau mau menyeberang, silakan naik ke punggung saya," katanya. Mendengar melihat sikap guru tersebut, muridnya terkejut dan geram. Selama ini, guru melarangnya berkenalan dengan perempuan. Lalu, mengapa ia bukan hanya berkenalan, akan tetapi bahkan menggendongnya? Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian tersebut, sang murid terlihat sering gelisah dan terdiam, memikirkan kejadian tersebut. Ia memikirkan perempuan yang digendong oleh gurunya. Hingga suatu pagi, dalam sebuah pengajian, ia bertanya, "Guru, selama 2 hari saya memikirkan perempuan itu. Padahal guru melarang kami bertemu dengan perempuan yang bukan muhrim buat kita." Sang guru diam sejenak di antara puluhan muridnya, lalu berkata, "Muridku, saya sudah menurunkan perempuan itu 2 hari yang lalu. Tapi kamu masih membawa dan memikirkannya sampai saat ini. Buang dia dari pikiranmu sekarang juga." Demikian metafor dalam training
T7A, materi awareness of the thinking. Demikian sudah. Oke, terima kasih Ibu Mujana ya. Tadi kita sudah Wassalamualaikum membacakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita setelah mendengarkan tadi dari literasi, kita bersama-sama tonton video berikut ini. Saya Pak ya, saya pernah ada di posisi ketika waktu itu mendapatkan SK Pak, SK mutasi. Awalnya saya ada di BJB Cabang Tegal dari 2011 lah. Ibaratnya karir saya di BJB Cabang Tegal itu sudah sekitar 8 tahun atau 10 tahun. Mungkin bagi teman-teman yang merasa karirnya mentok ataupun kok tidak ada perubahan gitu, di saat itu malah saya malah dapat SK dan menjauh dari keluarga dan apa ya, rasanya tidak dimaksimalkan dan tidak dioptimalkan kemampuan yang sudah saya berikan untuk bicara Tegal gitu kan ya. Dan ternyata saya baru sadar bahwa SK itu adalah pintu gerbang saya menuju karir. Namun memang ketika saya hanya berada di bicara Tegal itu karir saya tidak berkembang Pak. Itu adalah jawaban dari Tuhan mungkinnya bahwa ketika kamu ingin berubah, tidak boleh ada di zona nyaman gitu. Kalian harus bisa membuktikan dan bisa membuktikan bahwa orang-orang yang menganggap remeh kita itu bahwa itu tidak benar gitu. Kita bisa buktikan bahwa kita lebih dari itu gitu, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Dan akhirnya saya pindah ke pusat, ternyata ada orang baik yang menolong saya gitu Pak. Jadi satu pesan saya juga adalah jangan berhenti untuk berbuat baik pada orang lain, karena suatu saat kita yang akan ditolong oleh orang lain tersebut gitu. Mungkin bukan orang yang kita tolong, tapi orang lain gitu Pak yang punya hati baik. Dan alhamdulillahnya saya dipercaya dan promosi menjadi manajer di BJB Cabang Cirebon. Dan saya juga ketemu dengan orang baik pula Pak, dengan Pak Kurniawan waktu itu. Beliau yang percaya sama saya, percaya sama potensi saya bahwa saya bisa menjadi seorang manajer. Ya. Jadi keluarga ibu di mana? Masih jauh sih Pak. Di Tegal? Di Brebes. Oh di Brebes. Kalau ibu orang Brebes? Bukan, orang Cirebon. Oh Cirebon ya. Ya. Ya, itu tadi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya yang masih belum pernah berjumpa dengan Coach Nakoy dan bisa nanti dalam satu momentum offline bertemu, berfoto bersama, dan bisa mendapatkan kesempatan emas bersama Coach Nakoy. Oke, mari sama-sama kita ikuti kegiatan pada malam hari ini bersama pembicara utama kita, Coach Nakoy. Pada Coach, disilakan. Baik, Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Terima kasih untuk MC kita yang menggantikan Bu Ami yang mendadak kurang enak badan katanya. Thank you untuk sambutan tadi ya. Mewakili Angkatan 28, Bunda Amira di Hong Kong. Terus tadi juga Bunda Silviana sangat wow ya, Mas Hasan. Memang they're not coincident ya, nggak ada namanya kebetulan ya, teman-teman Ingrid. Termasuk pertemuan kita semua di buku 1 Minute Awareness yang dipegang oleh Bu Siti, ada Siti DJ, ada kalimat bahwa setiap pertemuan tuh membawa pesan. Pesannya tergantung kita yang mengolahnya gitu. Jadi pertemuan saya dengan Anda mungkin kayaknya mendadak, mepet, atau mungkin kayak terpaksa, dipaksa, dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita bisa ngolah pesan itu adalah sebuah jalan baru untuk menuju pribadi yang berbeda ya, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great, thank you juga untuk Mbak Siti Muzana tadi, udah membaca BMW tadi ya. Bahenol untuk wele-wele ya, dan kita dapat menginspirasi bahwa ada orang yang memang seperti itu ya, dia hidupnya di masa lalu terus. Kalau di buku parenting itu disampaikan, sepenuhnya parenting itu manusia rata-rata itu kuadrannya adalah
50% adalah ML, 50% adalah MK. ML adalah masa lalu, MK adalah masa kini. Ya, yang di bawah rata-rata adalah 100% adalah ML ya, masa lalu. Sementara yang di atas rata-rata 50% adalah MK, masa kini, dan 50% adalah MD ya, masa depan. Jadi kalau kita lihat membuat kuadran kayak cash flow kuadran ya, kita buat kuadran tersebut, manusia di atas rata-rata itu dia hadir hari ini, dia sadar hari ini, dia sulit, dia mungkin harus berjuang, tetapi 50% hidupnya sudah ditanamkan di masa depan. Nah, ini yang akan menjadikan energi kita ya, teman-teman yang keren. Dan inilah yang disebutkan dalam istilah yang populer adalah tomorrow is today. Masa depan adalah hari ini. Siapa yang bisa menghadirkan masa depan menjadi hari ini, dialah ya yang dikejar-kejar rezeki, teman-teman. Jadi ketika Stephen Jobs ya memukau peserta seminar, dia mengatakan bahwa nanti handphone layar tombol ini nggak akan digunakan lagi. Apple akan menggunakan handphone layar sentuh. Dan orang bingung bagaimana cara layar sentuh itu digunakan, datar seperti ini ya. Dan banyak yang mengatakan impossible. Bagaimana caranya? Tapi kemudian ya seorang deskriptor ini dia bisa menghadirkan masa depan menjadi hari itu. Dan hari ini Apple ya menjadi salah satu perusahaan yang nggak kolaps ya, padahal bosnya sudah meninggal, perusahaannya masih jalan, termasuk mungkin masih dipakai oleh orang-orang sekitar kita atau mungkin kita. Jadi tomorrow is today memang belum terjadi, tapi Anda sudah berlatih bagaimana merasakannya seolah-olah sudah terjadi. Orang ketika punya utang di bank, mungkin utang mobil atau cicilan rumah, tiba-tiba manajer banknya bilang, "Ibu, karena ini bulan Ramadan, utang ibu yang 150 juta, kata manajer banknya, dianggap lunas." Kira-kira auranya aura apa? Auranya aura kasih ya. Mungkin mau lompat sujud syukur ya. Itu. Tapi ada orang yang sudah bisa mengambil spirit kebahagiaan itu sebelum ada peristiwa itu. Sebelum peristiwa itu pun dia sudah mengambil rasa bahagianya itu. Yang teman-teman sudah hafal, istilahnya adalah unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Dan ini yang kemudian dialami oleh Mbak Joplo dan teman-teman. Yang awalnya bos yang ngitung telur berapa di kulkas, sekarang malah kalau keluar hari Minggu malah dikasih dolar. Dolar itu kan didol melar ya Bu Siti Diji. Jadi banyak ya kalau dijual ya teman-teman. Jadi ya memang tidak dikarang-karang ya. Semua teman-teman yang sharing termasuk dalam buku Dan Langit Pun Tersenyum, memang itu ditulis berdasarkan hati ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Jadi tinggal isi koma, terus dilatih terus sampai akhirnya ya kita lebih mendekati apa yang sudah di grand design Allah sejak dalam kandungan ya. Kita sudah di setting roadmap-nya begitu bagus, pemimpin ya teman-teman include. Memang kalau Anda nanti baca ilmu parenting ya, misalnya di buku Seven Awareness of Excellent Parenting yang saya tulis, problem dari kita ini angka 7 itu loh. Angka 7 itu sebenarnya memiliki makna termasuk Seven Awareness ya. Jadi ketika mungkin sebagian sudah punya ya. Siti Diji udah punya juga jangan-jangan ya Bu. Udah punya Bu. Seven Awareness of Excellent Parenting. Nah, saya setelah 15 tahun baru saya ajak istri saya menulis buku ini setelah berhasil mendidik anak-anak ya, karena
bicara parenting, maka praktek langsung ya teman-teman Ingrid, dan saya ajak nulis bareng dengan judul buku adalah 7 Awareness of Excellent Parenting. Nah, di dalam buku ini disampaikan, hati-hati angka 7 itu. Ketika anak kita usianya 0 sampai 7 tahun, itu adalah red zone, ya, zona merah. Anak itu adalah raja, 0 sampai 7 tahun. Anda nggak bisa melawan raja, Anda nggak bisa marah-marah dengan raja, karena raja bisa menghukum dengan begitu mudah. Apa yang dimaksud raja? Seperti tema kita Born to be a King, anak kita yang 0 sampai 7 tahun itu sedang ada perkembangan pertumbuhan otak kanan dia dengan begitu baik. Dan otak kiri dia sedang bertumbuh juga. Ketika kemudian orang tua atau seorang ibu, dia tidak menyadari bahwa anak kecil ini adalah seorang raja, maka kata-katanya bisa buruk kepada anak ini dan bisa beresiko, teman-teman. Kemudian ketika usia dia adalah usia dia dari 7 sampai 14 tahun, itu anak ini sudah nggak raja lagi. Jadi anak ini sudah harus menjadi seorang asisten. Ada orang tua yang pengen punya anak, kemudian ya kayak saya misalnya pengen punya anak kembar, dapat anak kembar, usia anak saya 8 tahun masih dianggap seperti raja terus. Sehingga nggak pernah menjadi asistensi. Ya nyuci piring nggak bisa, nyetrika nggak bisa, apa-apa serba mbak, serba nyuruh dan sebagainya. Dan ini yang kadang-kadang dalam parenting juga terjadi, karena begitu sayang kepada anak, akhirnya ya serba boleh, serba iya, serba ya takut ini nangis, takut ini. Ya udahlah, yang penting anak saya diem, dikasih aja handphone. Kalau diem kan berarti saya tenang. Kalau dia diem kan saya bisa kerja. Ya, karena kita nggak bisa menghandle anak kita, akhirnya diem itu berarti kita berhasil ya. Jadi 7 sampai 14 tahun itu adalah masa di mana anak-anak kita adalah sebagai asisten. Jadi biarkan dia mulai mengambil peran-peran kecil di rumah dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin disuruh kemana, dilatih di sini, dan sebagainya. Tapi ketika anak kita usianya sudah 14 sampai 21 tahun, maka dia sudah tidak lagi asisten, dia menjadi seorang duta buat keluarga. Jadi duta itu artinya mewakili kita. Sudah bisa diajak diskusi, pada saat Anda mau ngambil keputusan, Kak, kira-kira menurut kamu bagus nggak Kak? Ini bagus nggak deh? Sudah mulai diajak bahwa dia adalah seorang ya mewakili keluarga. Kadang-kadang juga tidak, Anda nggak bisa datang, diwakili dia dan sebagainya. Nah, di masa-masa akhir dalam proses 21 sampai 28 tahun misalnya, itulah kita mencetak pemimpin. Ya, mencetak pemimpin di mana dia harus berani mengambil keputusan untuk kehidupan dia. Ya, dari mulai salah satunya adalah mungkin mengambil keputusan laki-laki akan berkeluarga, kemudian belajar mandiri, ya belajar juga minjem modal, kemudian rugi, bangkit lagi, ulang lagi, terus dia akan menjadi seorang pemimpin. Dan itulah fase-fase di mana kita sebagai seorang orang tua ternyata memiliki peran besarnya adalah mencetak pemimpin baru. Siapa pemimpin baru? Yaitu anak-anak kita ya, atau ya waladun soleh, ya anak-anak kandung kita maupun juga anak-anak ya anak-anak kecil atau anak-anak sekitar kita, teman-teman. Sahabat-sahabat yang baik. Ya, dan ya insyaallah teman-teman, terima kasih untuk kesemangat dan juga kebersamaan kita merawat literasi ya, walaupun tadi baru dibaca oleh Bu Musana ya, mengingatkan kita juga ya tentang peristiwa yang sudah lampau. Mungkin kita bukan seperti Pak Kiainya, tapi seperti muridnya. Peristiwa disakiti oleh seseorang 10 tahun yang lalu, tapi masih menggendongnya sampai hari ini. Mungkin kita pernah gagal dalam bisnis 3 tahun yang lalu, tapi masih menggendongnya sampai hari ini. Teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, kalau kita masih menggendongnya ya
akan sangat berat ya teman-teman Ingrid. Perjalanan saya membangun Seven Awareness ya kalau kita nggak bisa clearing the mind, membersihkan sampah-sampah dalam pikiran kita, banyak dendamnya, banyak kesalnya ya. Saya pernah juga ada seorang alumni training saya mematenkan Seven Awareness ke hak cipta Kemenkumham atas nama dia. Kemenkumham juga ngasih juga sertifikat, yang penting daftar. Keluarlah sertifikat Seven Awareness atas nama dia, dan dia datang ke saya, Pak Nakoy, sekarang saya yang punya Seven Awareness. Karena secara legal sertifikat punya saya. Sekarang ya, kalau Anda mau training mesti bayar royalti 10% ke saya. Kalau enggak kena kasus ya gitu. Bayangkan yang nulis buku saya, yang ngasih training saya, tapi mesti bayar royalti ke murid saya, alumni pelatihan saya. Ya, jadi guru juga kadang-kadang diuji oleh muridnya, teman-teman. Sahabat-sahabat hebat. Dan itu terjadi. Ya, terjadi dan kemudian akhirnya dalam waktu yang nggak lama ya mungkin setahun berikutnya hilang sendiri ya. Hilangnya salah satu waktu itu dia membuka kantor Seven Awareness di Mampang atas nama dia, dan ada foto saya tapi bukan kantor saya, dan banyak klien yang masuk ke situ, ke jaring ke situ, termasuk Pertamina. Dan ketika Pertamina membuat raker, dijamin saya datang oleh dia. Tapi pada saat saya acara saya nggak datang. Yang isi training itu nggak kenal, nggak pernah ikut seperti ini, nggak tahu Seven Awareness. Tiba-tiba ngomong tentang training Seven Awareness. Akhirnya VP Pertamina kecewa sekali dan beberapa bulan mengundang saya lagi. Dan ternyata acara kemarin itu aspal ya, asli tapi palsu. Asli Kemenkumhamnya, tapi yang ngasih trainingnya adalah palsu. Dan Pertamina merasa dirugikan, dia membuat pengacaranya dan menuntut teman saya ini untuk membayar 5 miliar atau menutup kantornya selamanya. Ternyata enggak harus dengan cara saya langsung head to head dengan dia. Allah mengirimkan orang-orang baik yang kemudian dia turun dengan sendirinya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat hebat. Jadi kalau misalnya ya saya kemudian masih menggendong peristiwa tersebut, mungkin ketika ketemu dengan orang ini saya juga nggak mau. Tapi dia masih bertemu, hanya saja memang di kerjasama memang udah sulit ya. Tapi kalau teman, nyapa, kadang-kadang ketemu, ya udah ketemu aja teman-teman. Saya nggak mau menggendong beban yang lama, nanti jalannya bungkuk, lama-lama jatuh, lama-lama mati sebelum waktunya ya teman-teman. Jadi list aja, terutama teman-teman, mungkin masih Ramadan yang akhir masuk 10 hari ini, jangan sampai ada sampah-sampah dalam pikiran kita yang membuat kita akhirnya jalannya pelan ya, jalannya lambat. Masing-masing kita adalah terlahir sebagai pemenang, maka lepaskan gendong-gendongannya dan melesatlah seperti lagu yang kita pernah nyanyikan di training, jadilah bintang di bidang masing-masing ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Ya, dilepaskan satu persatu ya dengan cara apa? Salah satunya dengan afirmasi. Salah satunya dengan ya mengubah belief system, salah satu dengan mengasah permata, salah satunya dengan menambah networking. Ada banyak cara yang sudah kita bahas mendobrak batas-batas pikiran ya, teman-teman yang create. Jadi ya kalau ada yang masih kemudian masih belum, saya sih sudah bisa memaafkan ya, tapi belum bisa melupakan. Ya nggak apa-apa, itu natural aja teman. Tapi terus sejalannya waktu, kalau bisa ya memaafkan dan bisa melupakan juga ya, sehingga nanti akan diganti oleh memori-memori baru yang menyenangkan ya teman-teman hebat. Tapi kalau memori dalam hati kita past life-nya adalah yang sedih dan menyulitkan, nanti yang baru itu nggak ada ruang, sehingga nggak muncul keseimbangan dalam pikiran kita ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Jadi teman-teman Ingrid ya, itu bagian yang super penting pada tema kita adalah born to be a king, lahir sebagai seorang raja. Jadi ya, kalau Anda punya saudara,
keluarga, ponakan yang baru menikah atau baru punya anak, ya hadiahkan aja Seven Awareness. Semoga dia membaca buku parenting dan bisa menyelamatkan putra-putrinya. Ya, jangan sampai mengalami kesalahan yang sama dan diulang-ulang kepada ponakan atau saudara kita yang masih kecil. Cara didiknya kemudian tidak ada aturan. Akhirnya anak ini juga harusnya jadi pemenang. Bisa jadi kadang pemenang, kadang juga cundang ya teman-teman. Selamat juga buat teman-teman ya Mas Hasan yang akan bergabung di Seven Awareness Camp tanggal 14, 15, dan 16 besok ya di salah satu tempat di Gunung Salak ya teman-teman. Sahabat-sahabat debat. Barangkali itu dulu Mas Hasan ya teman-teman, sahabat-sahabat yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Sebuah kutipan mengingat malam ini dari buku Seven Awareness bahwa pikiran adalah bagaikan sebuah taman. Kalau kita tidak rajin merawatnya, maka yang muncul adalah ilalang dan ilalang. Jadi Anda punya taman yang bagus di belakang rumah, tapi nggak pernah dibersihkan, nggak pernah disapu, nggak pernah dipotong, maka yang muncullah ilalang dan ilalang. Jangan sampai ilalang itu adalah pikiran kita yang banyak negatifnya, banyak buruknya, akhirnya ya tidak bisa diolah dengan baik ya teman-teman. Terus bersama-sama kita learn to be transhuman, menjadi manusia di atas rata-rata. Ini ada Bu Basri transhuman, nah gitu ya Pak Hasan ya, transhuman ya, transhuman, human transformation ya teman-teman. Insya Allah kita bertemu di 3 hari, tapi setelah Lebaran ya, Lebaran momentum Idul Fitrah, kita bertemu lagi di angkatan 29 Insya Allah. Sampai ketemu di sahur ke-20 Mas Hasan, terima kasih. Kita tutup dengan semangat. Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Nakoy atas ilmu kebijaksanaan yang tadi telah kita dengarkan semuanya, yaitu tentang menjadi seorang raja ya teman-teman semuanya, di awareness of thinking. Oke, selanjutnya mari sama-sama kita tutup sesi pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah. Oke, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah, ada kekurangan, dan kita ketemu lagi di kuliah tahur nanti malam. Insya Allah sehat selalu dan kita senantiasa diberikan kelapangan dalam hidup ini. Amin ya Allahumma amin. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan, terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Nakoy. Sampai Bye berjumpa. semuanya.